teman-teman, jumpa lagi di jam rutin kita untuk belajar bersama-sama. Salam Esprit de Corps. Pernahkah teman-teman membayangkan apa yang sebenarnya diinginkan dan dipikirkan oleh seorang anak kecil? Di rumah saya, anak bungsu saya usianya 2,5 tahun. Dan di masa ini dia sangat ingin melakukan semuanya sendiri tanpa dibantu. Akhir-akhir ini, Agil sering sekali mengucapkan, "Agil bisa sendiri, Ma. Agil mau makan dili-dili," artinya mau makan sendiri. Agil, makannya disuapin kakak Gwen ya. Coba bantuin Agil makan, Gwen. Gak boleh dibantu ya, Dek? Namun beberapa saat kemudian biasanya dia akan menangis dan berkata, "Kok susah? Kok gak bisa ini?" Gitu ya. Kalau itu terjadi, maka akan muncul Papa, Mama, atau Gwen dan Gedo untuk segera mencari cara untuk menolong Agil supaya nomor satu dia menghentikan tangisnya yang pecah itu. Namun pada prinsipnya, Agil mau agar segala yang dia inginkan itu bisa berhasil. Setiap kita pun mengalami hal yang sama, bukan hanya di masa kecil kita, tetapi sampai saat ini. Setiap kita punya keinginan untuk terus berusaha menggapai sebuah kesuksesan, dan kita akan melakukan beragam macam cara. Dan kemudian ada orang-orang juga yang sudah menetapkan tolok ukur keberhasilan mereka. Contohnya, materi yang melimpah, tingkat pendidikan yang tinggi, fisik mereka yang bagus, dan lain-lain. Seperti halnya Agil, ada banyak sekali tantangan dan bahkan kegagalan yang muncul. Dan sampai saat ini, setiap kita pun juga mengalami tantangan dan kegagalan tersebut. Salah satu kutipan pernyataan dari orang nomor satu yang saya kagumi, Pak Jokowi, beliau mengatakan bahwa bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi seringkali ketakutanlah yang membuat menjadi sulit. Jadi jangan mudah menyerah. Untuk mengalahkan ketakutan dibutuhkan keputusan dari diri kita untuk memilih mental yang positif yang ditunjukkan melalui sikap kita untuk kita bisa jalani apa yang kita inginkan. Ada 3 pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Yang pertama, are you ready to choose a positive mental attitude toward yourself? Hal-hal yang biasanya menjadi penghalang bagi diri kita untuk maju adalah diri kita sendiri. Lah kok aku? Ya, kamu. Yang pertama adalah your limitation, atau berbicara tentang keterbatasan yang kita miliki. Seringkali kita berhenti hanya karena keterbatasan kita. Kalau kita melakukan hal itu, maka selamanya hanya akan menjadi penghalang bagi kita untuk terus maju. Keterbatasan yang kita miliki itu dapat dikoreksi. Dan bukankah setiap hari apa yang kita kerjakan di sekolah ini juga kita mencoba untuk mengajari anak-anak untuk melampaui batas, gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan tambahan-tambahan atau seperti halnya kalau kita sakit kita minum obat begitu ya. Kita memberikan suplemen sehingga keterbatasan kita itu dapat kita atasi, atau setidaknya kita tetap bisa maju untuk melaksanakan apa yang kita rencanakan. Yang kedua adalah your faults, ya. Kesalahan bisa juga menjadi penghalang untuk kita maju. Ketika kita melakukan kesalahan, segeralah move on. Cobalah untuk improve, cobalah untuk memperbaiki dan jangan pernah menyerah. Cobalah untuk mengembangkan skill-skill yang baru. Dan sekali lagi, lakukan itu dengan ketekunan. Hal yang ketiga yang sering kali menjadi penghalang bagi diri kita untuk maju adalah your fears atau kekhawatiran kita. Kekhawatiran seringkali berputar dalam pikiran kita, membuat hidup kita atau tidur kita tidak nyenyak, bangun juga tidak enak karena khawatir. Firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 3 ayat 14, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayo,
Mari sama-sama kita bangun pilar-pilar iman yang tidak tergoyahkan, yang kokoh, yang dapat mengalahkan kekhawatiran kita sehingga kita bisa tetap maju. Hal keempat yang bisa menjadi penghalang untuk kita maju adalah your imperfection. Berbicara tentang ketidaksempurnaan di dunia ini, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita berpikir dengan diri kita, maka kita harus mengawali dengan memberikan penilaian yang tinggi pada diri kita. Sehingga kepercayaan diri kita terbangun dan kita merasa yakin bahwa kita bisa. Ada yang mengatakan bahwa seseorang itu bisa dilihat keasliannya pada saat ia berada di dalam masalah. Kalau kita merasa diri kita tidak sempurna, tidak apa-apa. Tetap konfirmasi pada dirimu sendiri bahwa aku pasti bisa melampaui semua ini. Dan apa yang kita rencanakan pasti akan bisa kita jalankan. Hal yang kelima yang kadang-kadang menjadi penghalang adalah your emotion. Emosi diri seringkali juga menjadi penghalang. Bagaimana kita mengontrol mood kita, apakah kita menjadi orang-orang yang bounce back, begitu ya, yang kalau ada kegagalan kita bisa segera mengatasinya, bisa segera bangkit kembali. Atau apakah kita masih bisa memilih untuk berpikir positif di tengah ketidakadilan. Bahkan kita bisa berdoa saat emosi kita seolah-olah mau meledak. Semua akan kembali kepada dirimu. Apakah kamu bisa mengontrol emosimu dan terus melanjutkan hal-hal yang ada di depanmu. Pertanyaan untuk di-sharingkan siang hari ini adalah, manakah di antara 5 pilihan berikut yang seringkali menjadi penghalang bagi teman-teman untuk menjadi sukses? Pertanyaan yang kedua, are you ready to choose a positive mental attitude toward changes? Perubahan. Berubah lagi? Repot lagi dong. Ngulang lagi ya? Siapkah teman-teman dengan perubahan? Hati-hati, jangan sampai kita terjebak di zona nyaman, apalagi zona nostalgia. Reinhard Kalsali mengatakan, the only thing that change is change. Tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Yang abadi adalah perubahan. Ada 4 cara untuk menghadapi perubahan. Yang pertama, be the creator of changes. Perubahan seringkali dilakukan untuk menjadikan apa yang dirubah atau apa yang akan berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Syukur-syukur menjadi lebih mudah. Jadilah pencipta perubahan yang siap dengan rencana, sekaligus mempersiapkan diri dengan baik. 2-3 kelinci di taman, melompat mencari tanaman. Ayo keluar dari zona nyaman, persiapkan diri dengan baik supaya aman. Yang kedua adalah humility. Saat teman-teman melakukan perubahan atau menerima perubahan, pastikan kita semua memiliki kerendahan hati untuk menerima masukan. Beri ruang gagal yang memungkinkan kita juga siap untuk menerima kesalahan yang mungkin tak direncanakan tetapi tercipta oleh karena perubahan yang kita lakukan. Yang ketiga, cara untuk menghadapi perubahan adalah jadilah orang-orang yang fleksibel. Saat menghadapi perubahan, kita juga perlu untuk fleksibel. Artinya kita perlu untuk juga mengupdate perubahan dan perkembangannya. Kita fleksibel dengan revisi-revisi yang diberikan. Kalau memang ada penolakan dan kita memang harus menolak, ya coba kita sampaikan dengan baik. Dan tentu saja jangan lupa, ketika kita fleksibel, maka kita juga bisa memberikan solusi, bisa memberikan alasan. Apapun yang akan kita lakukan, pasti akan membuat perubahan itu menjadi lebih baik. Yang keempat, tips untuk menghadapi perubahan, jadilah the very good decision making, gitu ya. Mari kita fokus pada hal-hal yang menjadi tujuan, mengapa sebuah perubahan itu diambil. Fokuslah pada pengembangan yang akan terjadi setelah perubahan itu dilakukan. Fokuslah juga pada masalah serta solusi yang ditawarkan. Siapapun yang melakukan sebuah perubahan, percayalah, dia hanyalah seorang manusia biasa yang tak luput dari dosa.
Pertanyaan untuk di-sharingkan bersama-sama dengan rekan dalam divisi ini adalah, manakah di antara 4 pilihan berikut ini yang seringkali menjadi penghalang bagi teman-teman untuk menjadi sukses? Pertanyaan yang ketiga, teman-teman. Are you ready to choose a positive mental attitude toward problems? Masalah lagi ya, masalah, rintangan adalah sesuatu yang menghalangi kita. Memiliki masalah kehidupan kita bisa membuat kita menjadi takut, kewalahan, ingin lari, atau melupakannya. Kalau bisa, sebuah masalah kita hindari saja. Dan saya yakin hal yang terakhir yang kita ingin lakukan adalah menghadapi masalah itu sendiri. Berikut ini adalah tips dan trik saat kita menghadapi masalah. 1. Problem are okay. Bisakah kita mengatakan hal itu setiap kali kita menghadapi masalah? Ingatlah bahwa setiap masalah itu memiliki batas akhir. It's okay not to be okay. Cobalah untuk menghidupi sebuah masalah. Hidupi seperti halnya hidup kita. Kita rasakan, mungkin kita pikirkan, kalau bisa kita nikmati. Sebisa-bisanya coba untuk rileks supaya tensi kita tidak tinggi. Dan pastikan ketika kita menghadapi masalah, kita menerima sebuah masalah, kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih baik. Yang kedua adalah face this problem. Masalah itu coba untuk dihadapi, coba untuk diselesaikan. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita juga perlu memanage reaksi kita. Tidak perlu berlebihan. Saya senang ya kata-kata guru-guru yang lain yang biasanya mengatakan, santai bro. Ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Apalagi untuk para gadis, guru-guru yang perempuan atau yang wanita, yang seringkali sulit sekali menyembunyikan perasaan dan perkataannya sekaligus. Tapi ingatlah, kita selalu bisa untuk memanage reaksi kita supaya orang lain tidak tersakiti atau bahkan diri kita sendiri. Yang ketiga, ada satu sikap yang perlu kita lakukan. Realize that we create our own problem. Ingatlah bahwa seringkali kita sendiri yang membuat masalah itu menjadi masalah yang kadang-kadang bahkan jauh lebih besar bagi diri kita dan bagi orang lain. Kali ini teman-teman coba sharingkan pengalaman teman-teman ketika masalah yang timbul itu disebabkan oleh sikap atau kekonyolan kita sendiri. Dan pada akhirnya kita menyadari hal tersebut. Mari sama-sama kita mentertawakan diri kita hari ini. Teman-teman, buat pertemuan kita siang hari ini, siapkan dirimu, milikilah mental yang positif untuk menghadapi dirimu sendiri, menghadapi perubahan yang terjadi, juga masalah yang dihadapi. Mari sama-sama kita berusaha menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tuhan memberkati. Sarangeo.